Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 12, jumpa lagi di kelas fisika. Di materi hari ini kita akan lanjutkan materi tentang listrik dinamis. Pada kesempatan ini kita akan belajar terkait dengan alat ukur pada kuat arus listrik dan tegangan listrik. Nah, yang kita bahas pertama yaitu adalah alat ukur kuat arus listrik. Alat ukur kuat arus listrik disebut dengan ampere meter, yang mana ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik, baik itu arus listrik tegangan tinggi maupun tegangan rendah. Bagaimana cara pemakaiannya? Pemakaiannya yaitu dirangkai dengan rangkaian, dan sebelum digunakan rangkaian yang diukur harus diputus terlebih dahulu, sehingga kutub positif dari rangkaian dihubungkan dengan pin berwarna merah dari alat ampere meter, kemudian yang kutub negatif disambungkan dengan pin yang berwarna hitam. Jadi untuk menggunakan alat ampere meter kita harus menyusun secara seri terhadap rangkaian yang akan kita ukur kuat arusnya. Dari alat ini ada dua jenis macam. Yang pertama adalah digital, yang mana ketika digital ini akan menunjukkan hasil yang langsung dapat kita baca bahwa itulah arus listrik yang kita ukur. Tetapi untuk jenis yang kedua, yaitu menggunakan jarum atau yang manual, kita harus menelaah terlebih dahulu sebelum mendapatkan hasil dari kuat arus yang ingin kita ketahui. Jadi perlu ada tindakan lebih lanjut. Bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu dengan cara kita melihat jarumnya menunjukkan angka berapa. Nah, di situ ada skala untuk ukurannya. Kemudian di skalanya ada skala maksimum, yang mana merupakan angka maksimum dari jarum yang ditunjukkan. Kemudian yang terakhir akan ada yang namanya batas ukur. Batas ukur adalah batas maksimum kuat arus yang diukur dari suatu rangkaian. Apabila kita mengukur kuat arus melebihi batas ukurnya, yang terjadi adalah ampere meter alat yang kita gunakan akan mengalami kerusakan. Jadi satu tips buat anak-anak yang ingin mengukur kuat arus listrik dengan ampere meter, gunakanlah pada skala yang lebih batas ukur yang dari yang tinggi baru ke yang rendah. Terus bagaimana kita mencari tahu hasil dari pengukuran menggunakan ampere meter yang manual atau yang jarum? Yaitu dengan cara skala yang ditunjukkan oleh jarum ya dibagi dengan skala maksimumnya, kemudian dikalikan dengan batas ukur. Maka dari perhitungan Anda dapat bahwa kuat arus yang kita cari dari suatu rangkaian. Jadi perbedaan antara ampere meter digital dan ampere meter manual terletak pada hasilnya. Hasil untuk memperolehnya. Kalau digital kita bisa langsung tahu berapa nilainya kuat arus yang kita inginkan, tetapi ketika kita menggunakan manual atau menggunakan jarum, ya kita harus memprosesnya terlebih dahulu sehingga didapatkan hasil pengukuran. Mudah bukan cara mengetahui kuat arus listrik, yaitu menggunakan alat yang disebut dengan ampere meter. Selain itu kita juga dapat mengukur tegangan, ya tegangan dari suatu rangkaian, baik itu ya karena di sini kita belajar terkait dengan listrik dinamis yang satu arah yaitu pada DC, maka kita bisa menggunakan voltmeter. Jadi alat ini dinamakan voltmeter karena satuan dari tegangan adalah volt, sehingga alat untuk mengukurnya disebut dengan voltmeter. Sama seperti ampere meter, voltmeter juga terdiri dari dua jenis, yaitu digital dan manual. Untuk digital kita bisa langsung tahu hasilnya, tetapi untuk manual kita perlu menghitungnya terlebih dahulu atau menelaahnya lebih lanjut. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Apakah sama seperti ampere meter? Kalau voltmeter penggunaannya yaitu langsung diparalelkan dengan rangkaiannya. Kalau tadi ampere meter harus diseri sehingga rangkaian harus diputus, tetapi untuk voltmeter tidak perlu diputus, cukup kita menyentuhkan ya, yaitu pin berwarna merah dan pin berwarna hitam dari voltmeter kita hubungkan dengan kutub positif dan kutub negatif. Nanti yang akan dihasilkan adalah tegangan yang ingin kita ketahui. Nah, di sini untuk digital bisa langsung kita mengetahui nilai besarnya tegangan dari suatu rangkaian. Tetapi
pada manual kita harus menelaah seperti yang kita lakukan pada ampere meter, yaitu ada jarum penunjuk yang kita sebut dengan skala ukurnya, ya, kemudian ada batas maksimumnya yang terletak di sebelah kanan, dan ada batas ukur. Batas ukur di sini adalah batas maksimum tegangan yang ingin kita ukur. Nah, bagaimana cara mendapatkan hasil pengukurannya, yaitu dengan cara ketika kita mengukur, jarumnya menunjukkan angka berapa, kemudian dibagi dengan skala maksimumnya, yaitu angka tertinggi dari jarum itu, kemudian dikalikan dengan batas ukurnya. Maka dengan cara itulah kita bisa mengetahui hasil pengukuran dari tegangan. Ya, cukup mudah bagaimana kita menggunakan ampere meter dan voltmeter untuk mengetahui, khususnya yang manual itu sama caranya, tetapi yang membedakan adalah cara penggunaan alatnya. Kalau ampere meter disusun secara seri dengan rangkaian, tetapi kalau voltmeter disusun secara paralel dengan rangkaian. Nah, baik anak-anak, untuk lebih memahami bagaimana cara mengukurnya, nah silakan kalian nanti kerjakan soal latihan, ya. Di sini akan ditampilkan gambar dari ampere meter dan voltmeter. Silahkan kalian kaji berapa hasil pengukuran dari kuat arus dan tegangan yang ada di gambar. Oke, nah, cukup mudah. Kita coba soalnya, contoh soalnya seperti berikut ini. Diketahui hasil pengukuran dari suatu rangkaian menggunakan ampere meter didapatkan hasil seperti ini. Baik, kita lihat bahwa dari gambar ini didapatkan jarumnya, ya, bisa diketahui, ya, diketahui bahwa skala ukurnya yaitu menunjukkan angka 60, kemudian skala maksimumnya yaitu maksimumnya adalah 100, kemudian batas ukurnya yaitu 200 mA. Kemudian ditanyakan adalah hasil pengukuran, maka kita dapat menggunakan persamaan. Jadi kita jawab, ya, hasil pengukuran itu sama dengan skala ukur dibagi skala maksimum dikalikan batas ukur. Kita masukkan 60 dibagi 100 dikali 200 mA. Syaratnya ini 2 juga hasilnya 120 mA. Ternyata dari hasilnya 120 ini ternyata nilainya di bawah dari batas ukur. Kalau kita jadikan dia ampere menjadi 0,12 ampere. Ini hasil dari kuat arus yang kita ingin ketahui. Berikutnya kita akan mengetahui bagaimana cara mencari hasil pengukuran dari tegangan menggunakan voltmeter. Sebagai contoh, di layar ada sebuah voltmeter menghasilkan skala ukur yaitu di anak panah di angka 80. Kemudian dia batas ukurnya adalah 120. Kemudian batas ukurnya adalah 300. Nah, jadi kita ketahui dulu, yaitu skala ukurnya adalah 80, kemudian skala maksimumnya adalah 120, kemudian batas ukurnya adalah 300 volt. Jadi bukan berarti 80 di sini itu adalah 80 volt. Belum tentu, karena di sini 80 hanya merupakan skalanya saja, belum hasil akhirnya. Ketika ditanya
yaitu hasil ukuran, maka dijawab ya, kita geser ke sebelah kanan, jawabnya adalah sama, yaitu hasil sama seperti kuadrus, skala ukur dibagi skala maksimum dikalikan batas ukurnya. Kita masukkan, yaitu 80 dibagi 120 dikalikan 100. Kita hilangkan ini, kemudian 12 dan 30 dibagi 3 ini 4, dibagi 3 ini 10, dibagi 41 ini, sehingga didapatkan hasilnya adalah 200 volt. Nah, dari hasil ini ternyata dapat dilihat bahwa nilainya pasti lebih kecil dari batas ukur. Tidak mungkin dia lebih besar, karena kalau lebih besar maka bisa menyebabkan alatnya mengalami kerusakan. Nah, itu contoh soalnya. Nah, silakan kalian bisa mengerjakan latihan soal yang diberikan, yaitu melalui form di bawah ini, ya. Nah, silakan dikerjakan dan dikumpulkan kepada Mister melalui Google Classroom. Cukup mudah. Ini adalah materi terakhir di listrik dinamis. Kita ketemu lagi di materi berikutnya, yaitu di listrik statis. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fisika itu menyenangkan.